Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bisnis Internasional akan mempresentasikan mengenai Political Economy of International Trade. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Tibatul Aziza dengan NIM akhir 117. Perkenalkan, nama saya Arum Andriani dengan di belakang 057. Oke, untuk pembahasan yang akan kami bahas di situ ada 4 submateri. Yang pertama ada Instrument of Trade Policy, yang kedua ada The Case of Government Intervention, yang ketiga ada The Case for Free Trade, yang keempat ada Development of the Global Trading System. Oke, masuk ke Instrument of Trade Policy. Dalam kebijakan perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan protektif. Secara garis besar, ada dua cara untuk memproteksi kepentingan dalam satu negara dari dampak negatif perdagangannya. Yang pertama ada kebijakan tarif, di mana instrumen berupa bea atau pajak. Yang kedua ada kebijakan non-tarif, instrumen berupa kuota, larangan, subsidi, dan lain-lain. Masuk ke bentuk tarif, di mana dalam kegiatan ekspor-impor, pembebanan tarif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada tarif ekspor atau ekspor datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain, atau barang yang keluar dari custom area suatu negara yang memungut pajak. Yang kedua ada tarif transit, atau transit datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga ada tarif impor atau impor datis, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan-ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Lalu dalam pelaksanaannya, sistem tarif dalam ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tarif ad valorem atau dasar nilai, yaitu besarnya bea ditentukan oleh tingkat persentase dengan harga CIF, cost, insurance, freight, barang-barang tersebut. Selanjutnya ada tarif ad spesifik atau dasar jumlah, yaitu besarnya bea didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang. Yang ketiga ada tarif kompon, yaitu pengenaan tarif yang merupakan kombinasi dari ad valorem dan ad spesifik. Nah, untuk tujuan dari kebijakan tarif ini antara lain untuk melindungi industri dalam negeri karena dengan adanya tarif impor akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Yang kedua ada tarif ekspor akan melindungi konsumen dalam negeri. Tujuan yang terakhir yaitu tarif atau pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Lalu masuk ke kebijakan perdagangan non-tarif, itu ada kuota impor atau ekspor, di mana kuota impor untuk melindungi industri atau produk dalam negeri dari persaingan dengan industri atau produk luar negeri. Untuk kuota ekspor, melindungi konsumen dan produsen dalam negeri dan dari kemungkinan kelangkaan pasokan barang atau bahan baku. Yang kedua ada larangan impor, di mana kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya larangan impor pakaian bekas karena barang yang diimpor adalah barang berbahaya, atau larangan impor beras ketika musim panen untuk tujuan melindungi petani dalam negeri. Yang ketiga ada subsidi ekspor, itu instrumen yang diberikan pada barang-barang ekspor yang akan berdampak pada turunnya harga jual barang yang diekspor. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekspor. Subsidi ekspor dapat berbentuk pembayaran langsung, pinjaman berbiaya rendah, dan keringanan pajak untuk eksportir. Yang keempat ada diskriminasi harga, di mana itu merupakan suatu tindakan negara melakukan penetapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda di negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peran tarif agar barang dagang laku di pasar internasional. Yang kelima ada dumping, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Yang keenam ada persyaratan kandungan lokal, di mana kebijakan yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan persentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap industri domestik.
Yang ketujuh ada standarisasi produk. Di situ poin terpenting dalam perdagangan antar negara adalah adanya kesamaan standar, kesamaan bahasa, kesamaan aturan, sehingga setiap produk, barang, atau jasa yang dijual di setiap negara memberikan manfaat bagi konsumen di negara tersebut, juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Yang kedelapan ada premi ekspor, di mana suatu kebijakan untuk memberikan dana tambahan kepada eksportir yang berhasil mencapai target produksi, target ekspor, prestasi yang ditentukan oleh pemerintah. Premi berbentuk pemberian dana langsung atau cash, diskon bunga kredit, biaya pameran ekspor, atau bentuk lainnya. Oke, selanjutnya yaitu the case of government intervention. Alasan perlunya intervensi pemerintah ini, pemerintah seringkali melakukan intervensi dalam ekonomi untuk mencapai berbagai tujuan yang dianggap penting. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa intervensi pemerintah diperlukan. Yang pertama, untuk melindungi pemerintah dan industri. Pemerintah melindungi industri dalam negeri dalam persaingan luar agar sektor vital dan lapangan kerja tetap terjaga. Yang kedua yaitu keamanan nasional, industri strategis seperti pertahanan perlu dilindungi demi menjaga keamanan negara. Yang ketiga yaitu pembalasan. Intervensi digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam perdagangan internasional untuk mendorong negara lain membuka pasar atau mengikuti aturan yang lebih adil. Yang keempat, melindungi konsumen. Pemerintah melindungi konsumen dari produk impor yang berbahaya demi kesehatan dan keselamatan. Yang kelima yaitu melindungi hak asasi manusia. Pembatasan perdagangan dapat diterapkan pada negara yang melanggar hak asasi manusia. Dan yang terakhir, memajukan tujuan kebijakan luar negeri. Perjanjian perdagangan juga dapat mendorong perlindungan lingkungan atau kepentingan lainnya. Selanjutnya, argumen ekonomi untuk intervensi. Argumen industri baru, negara-negara berkembang seringkali memiliki potensi keunggulan komparatif dalam sektor manufaktur. Namun, industri baru ini mungkin tidak mampu bersaing dengan industri mapan di negara maju. Oleh karena itu, dukungan sementara dari pemerintah diperlukan agar mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional. Kebijakan perdagangan strategis dalam sektor yang membutuhkan skala ekonomi besar, hanya sedikit perusahaan yang dapat beroperasi secara menguntungkan di pasar global. Negara dapat menguasai ekspor produk tertentu jika perusahaan-perusahaannya menjadi pelopor di bidang tersebut. Sehingga intervensi pemerintah menjadi penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan industri tersebut. Selanjutnya yaitu the case for free trade. Teori perdagangan bebas ini berakar pada prinsip bahwa pasar yang tidak terhambat akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Ada beberapa argumen mendasar yang mendukung perdagangan bebas. Yang pertama adalah keunggulan komparatif. Teori ini yang diperkenalkan oleh David Ricardo menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Dengan berfokus pada produksi barang yang mereka hasilkan dengan biaya rendah, negara dapat memperdagangkan surplusnya dan mendapatkan barang lain dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka memproduksi sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan. Perdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen dengan menyediakan akses ke berbagai produk dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini juga mendorong inovasi dan efisiensi di antara produsen karena mereka harus bersaing di pasar global. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Dengan membuka pasar, negara dapat menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian mendukung bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan proteksionisme. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama ada ketidaksetaraan. Salah satu kritik utama terhadap perdagangan bebas adalah bahwa ia dapat memperburuk ketidaksetaraan pendapatan baik di dalam maupun antar negara. Sektor-sektor tertentu mungkin mengalami kerugian akibat persaingan internasional, menyebabkan hilangnya pekerjaan dan dampak negatif pada komunitas tertentu. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Perdagangan bebas dapat mendorong praktik produksi yang tidak berkelanjutan jika tidak diatur dengan baik. Negara-negara mungkin mengejar keuntungan ekonomi dengan mengabaikan standar lingkungan menyebabkan kerusakan ekologis. Yang selanjutnya yaitu kedaulatan nasional. Ada kekhawatiran bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengurangi kedaulatan nasional dalam hal pengaturan ekonomi dan sosial, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional besar. Kebijakan perdagangan internasional, organisasi seperti World Trade Organization atau WTO memainkan peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional.
WTO bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil dan transparan bagi semua anggota untuk mendorong perdagangan bebas sambil mempertimbangkan isu-isu seperti perlindungan lingkungan dan hak-hak pekerja. Oke, selanjutnya masuk ke materi Development of the Global Trading System. Berawal dari Smith hingga Depresi Besar. Depresi Besar dimulai pada tahun 1929, ditandai oleh jatuhnya bursa saham New York pada hari yang dikenal sebagai Kamis Hitam atau 24 Oktober 1929 dan mencapai puncaknya pada Selasa Hitam di 29 Oktober 1929. Pada tahun 1930, Amerika Serikat memberlakukan tarif Smoot-Hawley yang menciptakan tarif impor yang signifikan terhadap barang-barang asing. Negara-negara lain mengambil langkah serupa dan seiring dengan semakin dalamnya depresi, perdagangan dunia pun semakin menurun. Pada masuk ke periode 1947 sampai 1979, di mana di antara periode tersebut merupakan masa penting dalam perkembangan sistem perdagangan internasional yang ditandai dengan pembentukan GATT. Setelah Perang Dunia yang Kedua, banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat kebijakan liberalisasi perdagangan yang dipromosikan oleh GATT. Pendekatan GATT, perjanjian multilateral untuk meliberalisasi perdagangan adalah menghilangkan hambatan perdagangan secara bertahap. Masuk ke tren proteksionisme. Periode antara 1980 hingga 1993 ditandai dengan tren proteksionisme yang signifikan di berbagai negara, yang muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi global dan ketidakstabilan pasar. Kekuatan ekonomi Jepang dan surplus perdagangan yang besar menekankan pola perdagangan yang lebih setara dan kebijakan proteksionisme. Jepang menciptakan tekanan politik yang kuat di negara lain. Defisit perdagangan yang terus-menerus oleh Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia, menyebabkan masalah ekonomi yang signifikan bagi beberapa industri dan masalah politik bagi pemerintah. Banyak negara menemukan bahwa meskipun dibatasi oleh GATT dalam menggunakan tarif, terdapat banyak bentuk intervensi lain yang lebih halus yang memiliki dampak yang sama dan secara teknis tidak melanggar GATT. Masuk ke the Uruguay Round and the World Trade Organization. Pada tahun 1989, anggota GATT mulai perundingan baru untuk mengurangi tarif, yaitu putaran Uruguay. Perundingan difokuskan pada beberapa bidang. Yang pertama ada layanan dan kekayaan intelektual, melampaui barang-barang manufaktur untuk mengatasi masalah perdagangan yang terkait dengan jasa dan hak kekayaan intelektual serta pertanian. Yang kedua ada the World Trade Organization atau WTO. Hal paling signifikan dari putaran Uruguay adalah pembentukan WTO pada 1 Januari 1995 yang menggantikan GATT sebagai badan pengatur perdagangan global. Dengan dibentuknya WTO, diharapkan penegak hukum dapat membuat WTO lebih efektif dalam mengatur perdagangan global. WTO mencakup GATT beserta dua organisasi saudaranya, yaitu GATS General Agreement on Trade in Service dan TRIPS, yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adalah dua perjanjian penting yang dihasilkan dari putaran Uruguay dan merupakan bagian dari kerangka kerja World Trade Organization. Lalu ada pengalaman dari WTO sendiri. Sejak didirikan WTO telah muncul sebagai pendukung dan fasilitator yang efektif bagi perjanjian perdagangan di masa depan, khususnya di bidang jasa. WTO sebagai polisi global. Sejauh ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum WTO memberikan dampak positif. Secara umum, negara-negara telah mengadopsi rekomendasi WTO untuk sengketa perdagangan. Lalu masuk ke memperluas perjanjian perdagangan. WTO mencakup GATT beserta dua organisasi saudaranya, yaitu GATS dan TRIPS. Serupa dengan itu, 102 negara berjanji untuk membuka sektor perbankan, sekuritas, dan asuransi mereka terhadap persaingan asing dalam berbagai tingkatan. Seperti halnya perjanjian telekomunikasi, perjanjian ini tidak hanya mencakup perdagangan lintas batas, tapi juga intervensi langsung asing. Selanjutnya ada WTO di Seattle, sebuah titik balik. Pertemuan WTO tahun 1999 di Seattle penting bukan hanya karena
apa yang terjadi di antara negara-negara anggota, tetapi juga karena apa yang terjadi di luar gedung. Ketika di dalam, para anggota gagal mencapai kesepakatan mengenai cara untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan lintas batas dalam produk pertanian dan perdagangan lintas batas serta investasi dalam jasa. Ketika di luar, WTO menjadi magnet bagi berbagai kelompok yang memprotes perdagangan bebas. Untuk di masa depan, masalah yang belum terselesaikan dan putaran di Doha. 3 isu yang menjadi agenda WTO saat ini adalah munculnya kebijakan anti-dumping, tingginya tingkat proteksionisme di bidang pertanian, dan kurangnya pada akhir tahun 2001. WTO meluncurkan putaran perundingan baru di Doha, lingkungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual di banyak negara, serta tarif yang terus tinggi terhadap barang dan jasa non-pertanian di banyak negara. Selanjutnya ada tindakan anti-dumping. WTO mendorong anggotanya untuk memperkuat regulasi yang mengatur pengenaan bea anti-dumping. Proteksionisme dalam pertanian, WTO prihatin dengan tingginya tingkat tarif dan subsidi di sektor pertanian di banyak negara. Selanjutnya, dalam melindungi kekayaan intelektual, para anggota percaya bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan elemen penting dari sistem perdagangan internasional. TRIPS mewajibkan para anggota WTO untuk memberikan dan menegakkan paten yang berlaku setidaknya selama 20 tahun dan hak cipta yang berlaku selama 50 tahun. WTO ingin menurunkan tarif pada barang dan jasa non-pertanian dan mengurangi ruang lingkup penggunaan tarif tinggi secara selektif. Selanjutnya, pada putaran perundingan baru, pada akhir tahun 2001, WTO meluncurkan putaran perundingan baru di Doha. Agendanya sendiri meliputi pemotongan tarif barang dan jasa industri, penghapusan subsidi bagi produsen pertanian, pengurangan hambatan investasi lintas batas, dan pembatasan penggunaan undang-undang anti-dumping. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.